Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, dosen di Universitas Jember, khususnya Fakultas Teknik. Kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana melakukan asesmen OPE di SIJAMU. SIJAMU Sistem Penjaminan Mutu Universitas Jember ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan awali dulu dengan pendahuluan, baru kemudian kita ceritakan alur asesmennya, capaian pembelajaran lulusan, dan kemudian kita akan demokan. Pertama, terkait dengan kurikulum UPE, bahwa kurikulum UPE secara umum ada 3 komponen. Yang pertama adalah outcome based kurikulumnya. Kurikulumnya didesain sesuai dengan konsep OPE ya. Jadi ada capaian pembelajaran lulusannya, kemudian ada juga ada template ya yang sudah dibuatkan di LP3M Universitas Jember yang isinya jelas ya, mulai dari awal bagaimana kurikulum itu dilakukan evaluasi sampai kemudian diturunkan menjadi JPL dan sampai kemudian menjadi distribusi mata kuliah terhadap JPL-JPL-nya itu dibuat oleh tim kurikulum dan menghasilkan outcome based kurikulum. Kemudian dengan dasar outcome based kurikulum ini ada distribusi mata kuliah, maka para dosen-dosen menyiapkan yang disebut dengan outcome based learning and teaching ya, perangkat pembelajarannya seperti RPS-nya, kemudian di sana juga ada silabus, ada kontrak kuliah, dan di dalam RPS itu ada rencana asesmen seperti apa. Dan yang ketiga adalah outcome based assessment ya, evaluasi dan juga ada nanti improvement ya. Jadi bagaimana dengan RPS yang dilaksanakan, rencana pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian dilakukanlah asesmen terhadap ketercapaian JPL yang nanti itu harus dinilai. Dan di dalam RPS ada juga JPMK, bagaimana ketercapaian JPMK, dan juga nanti endingnya adalah bagaimana ketercapaian JPL-nya. Dan ini nanti harus dilakukan asesmen. Nah, dari dasar itu nanti akan ada perbaikannya bisa nanti terhadap JPL-nya, terhadap kurikulumnya, atau juga terhadap perangkat pembelajarannya. Dan nanti itu dilakukan perbaikan, dan kemudian dilakukan pelaksanaan, setelah pelaksanaan dilakukan lagi nanti asesmen. Terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mata kuliah banyak dan juga JPL, JPMK juga banyak, tentunya kalau pelaksanaan asesmennya dilakukan secara manual pasti akan sangat memakan waktu dan juga memusingkan ya. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur bahwa di kampus kita sudah disediakan SIJAMU ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita mengingat khusus nanti asesmen terhadap perangkat pembelajaran ya, di dalam perangkat pembelajaran kan sudah ada di sana JPL ya, capaian pembelajaran lulusan, kemudian di setiap pembelajaran lulusan oleh tim kurikulum di dalam kurikulum OPE sudah ada indikator-indikatornya ya, IPA 1, IPA 2 dan sebagainya ini. IP ini mestinya B, ini mestinya B1 ya, B ini. Dan dari indikator-indikator itu kemudian diturunkanlah JPMK dari JPMK diturunkanlah menjadi sub JPMK. Dan ini pembagian antara dosen dengan tim kurikulum jelas ya, kalau tim kurikulum ada JPL dan ada juga indikator, sedangkan dosennya membuat JPMK dan sub JPMK. Nah, langkah selanjutnya kan harus dilakukan asesmen. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akan demokan bagaimana melakukan asesmen di dalam JPL, melakukan asesmen JPL di dalam SIJAMU, kita perlu ingat level-level dari penerapan OPE ya. Kalau kita hanya memiliki JPL itu sebenarnya baru level 1. Kalau JPL-nya sudah dituangkan dalam kurikulum menjadi naskah kurikulum, kita ada di level 2. Alhamdulillah Fakultas Teknik hampir seluruh prodinya, saya kira mungkin seluruh prodinya sudah memiliki naskah kurikulum yang ada JPL-nya dan ada indikatornya, kemudian ada distribusi terhadap mata kuliah ya, dan juga ada distribusi per semesternya. Ini sudah lengkap ada di naskah kurikulum. Alhamdulillah sudah. Dan kemudian juga Bapak Ibu di awal semester ini kita semua dosen-dosen di Fakultas Teknik sudah diminta juga untuk membuat RPS, dan di dalam RPS itu dilakukan rencana asesmen ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kita sudah ada di level 3 Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saat ini kita perlu melakukan asesmen, melaksanakan asesmen capaian pembelajaran lulusan.
ataupun capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu outcome assessment. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita sudah melakukan outcome assessment ini ya, dan kemudian nanti kita melakukan perbaikan, adanya siklus perbaikan, maka itu kita sebenarnya sudah siap untuk melakukan akreditasi internasional. Nah, itu Bapak-Ibu sekalian terkait dengan penting assessment. Nah, bagaimana alur assessment capaian pembelajaran lulusan atau outcome di Sijamu? Jadi Sijamu sistem penjaminan mutu yang ada di Fakultas Teknik, ada di Universitas Jember. Jadi di Sijamu itu ada beberapa tugas-tugas ya. Ada koprodi, koordinator program studi, ada koordinator mata kuliah, ada pengampu mata kuliah, dan terakhir adalah terkait dengan informasi. Nah, masing-masing memiliki tugas sendiri dan sifatnya adalah saling menunggu ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi koprodi, koordinator program studi, mengisi di CPL di Sijamu dulu, mengisikan CPL prodinya. Ya, karena kita sudah punya naskah kurikulum kan tinggal copy paste saja. Kemudian indikator kinerja dari capaian pembelajaran itu juga kita masukkan. Setelah itu, setelah mengisi CPL dan indikator kinerjanya, maka kemudian para koprodi mengisikan mata kuliah apa saja yang ada di prodi tersebut. Setelah itu mengassign atau memberikan cantolan siapa mata kuliah ini, siapa koordinatornya, yaitu koordinator mata kuliah. Kemudian yang ketiga, baru setelah itu para kaprodi mengisikan nama mata kuliah pengampu mata kuliah terkait ya. Jadi urutannya seperti itu, CPL sama indikator diisi dulu. Setelah itu mengisikan mata kuliahnya yang ada. Setelah itu mencantolkan nama koordinator mata kuliah. Setelah mencantolkan koordinator mata kuliah adalah mencantolkan atau mengisikan nama dosen mata kuliah. Nah, kemudian selanjutnya selain koprodi di Sijamu ada yang juga disebut dengan koordinator mata kuliah ya. Jadi koordinator mata kuliah ada tim teaching, pasti di antara tim teaching itu ada satu sebagai koordinator. Nah, kalau ternyata hanya mata kuliah itu hanya diampu oleh satu orang, nggak ada tim teaching, ya nanti dosen itu sebagai koordinator dan juga sebagai pengampu mata kuliah. Apa tugasnya koordinator mata kuliah? Adalah mengisikan JPMK dan indikator kinerja, dan kemudian mengisikan sub JPMK. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau satu mata kuliah yang sama, dosennya ada 4, maka tidak diperkenankan setiap dosen memiliki JPMK sendiri-sendiri. Ya, karena CPL-nya sama, kemudian karena memiliki style sendiri-sendiri, kemudian akhirnya setiap dosen memiliki JPMK sendiri. Tidak. Jadi Bapak Ibu, jika pengampu mata kuliah satu mata kuliah sama ada 4 misalkan, maka keempat-empat dosen tersebut berdiskusi rembuk ini kira-kira JPL-nya apa saja. JPMK-nya apa saja, sub JPMK-nya apa saja, bagaimana RPS-nya itu dibangun bersama, dan kemudian nanti yang mengisikan di sini hanya koordinator mata kuliah saja ya, JPMK sama sub JPMK. Nah, jadi tidak dimungkinkan adanya perbedaan JPMK dan sub JPMK untuk mata kuliah yang sama meskipun diampu oleh banyak orang ya. Nah, itu kalau itu terjadi seperti itu, maka mohon dilakukan koordinasi ya, sehingga satu JPMK atau memiliki JPMK dan sub JPMK yang sama sesuai dengan RPS-nya 1. Jadi ini tugas koordinator mata kuliah mengisikan dulu. Nah, kalau sudah diisi oleh koordinator mata kuliah, JPMK-nya dan indikatornya serta sub JPMK-nya, maka kemudian tugas dosen, masing-masing dosen untuk mengisikan media assessment-nya, kemudian data mahasiswanya, presensinya, ini sifatnya sudah melakukan proses ya, proses nanti setelah itu lanjut langsung ke proses assessment-nya. Jadi pertama dulu media assessment-nya, kemudian data mahasiswanya, kemudian data kehadirannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti di sini ada pilihan juga presensi apakah menjadi bagian dari penilaian atau tidak. Kalau sudah diisikan ini semua, maka nanti dilakukanlah proses assessment di sini ya, assessment terhadap presensi, assessment terhadap JPMK, dan nanti di sini ketika kita sudah mengassessment JPMK dengan mengupload, nanti akan muncul list hasil assessment rekap dari JPMK yang kita masukkan, nanti juga akan muncul list assessment terhadap JPL, dan nanti kita diminta juga melakukan perbaikan-perbaikan atau catatan-catatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang mungkin dalam prosesnya ada kendala ataupun ada ketidakterapaian dalam JPMK. Nah, ini Bapak Ibu alur daripada JPL, jadi insya Allah sangat mudah. Koprodi dulu, setelah itu koordinator mata kuliah, baru kemudian pengampu mata kuliah.
Nah, sekarang kita lanjutkan dengan demo. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.